Salam God Lovers. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan punya cara yang lebih baik mengubah hidup kita. Jadilah seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Tinggikan nama-Mu mengatasi bumi, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Ku tinggikan nama-Mu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Mari pagi ini bersama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan, sebab kita tahu firman itu berkuasa untuk mengubah hidup kita. Firman itu berkuasa untuk menyembuhkan kita. Dan firman itu berkuasa untuk membawa kita makin dalam untuk pengenalan kita akan Tuhan. Dan juga berkuasa untuk membawa kita mengalami lompatan iman yang lebih tinggi lagi di dalam perjalanan kehidupan kita. Hari ini saya akan memberikan judul singkat untuk kita renung bersama-sama. Tunggu giliran kita. Kenapa saya buat judul ini, Tunggu Giliran Kita? Judul yang sedikit agak unik, karena dalam perjalanan rohani kita sering sekali kita melihat orang lain ditolong, kita belum. Orang lain lebih dulu ditolong, kita belakangan. Ada satu kisah di dalam Alkitab, Markus 5 ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Kalau kita baca lengkap, bukan hampir mati, memang sudah mati. Tapi kita lihat bagaimana seorang Yairus yang
rohaniawan yang mengurus peribadatan di bait Allah mengalami satu keadaan titik yang rendah, melihat anak yang umurnya lebih kurang 12 tahun mengalami sakit yang sudah hampir mati, bahkan sudah mati. Tetapi yang menarik, waktu kita baca pada bagian ini, waktu dia melihat Yesus, ia tersungkur di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Kata memohon dengan sangat kepadanya, dia sungguh merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia sungguh menantikan Tuhanlah yang bertindak bagi anaknya. Tapi apa yang terjadi? Waktu mereka lanjut perjalanannya ke rumah Yairus, sebelum sampai di rumah Yairus, maka dalam perjalanan itu dia menemukan seorang wanita yang sudah 12 tahun pendarahan, yang juga berteriak kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk disembuhkan. Dan pada waktu itu bagaimana perjalanan dihentikan untuk sementara, tidak langsung ke rumah Yairus. Tetapi Yesus melayani perempuan ini dan menyembuhkan perempuan ini, baru lanjut ke rumah Yairus. Kalau kita di posisi Yairus, mungkin kita pun berkata seperti ini, Tuhan, tadi kan aku yang minta lebih awal. Kenapa Tuhan menyembuhkan dulu yang wanita 12 tahun pendarahan ini? Kenapa belum anakku, Tuhan? Ini gambaran bagaimana sering sekali dalam perjalanan kita, waktu kita berdoa, waktu kita minta, kita belum mengalami jawaban. Orang lain mengalami jawaban lebih awal. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian, bukankah kalau kita baca lengkap kisah ini, bagaimana perempuan itu disembuhkan dan juga anak Yairus hidup kembali, disembuhkan kembali. Dan kalau kita lihat bagaimana perjalanan ini, seolah-olah Yesus memprioritaskan dulu perempuan yang 12 tahun pendarahan, lalu menyembuhkan anak Yairus. Bukankah dua-duanya Yesus sembuhkan? Hari ini kalau ada doa-doa kita yang belum dijawab, mungkin orang lain lebih dahulu dijawab. Kalau sekian lama kita mungkin sedang berusaha, usaha kita belum bangkit, orang lain udah duluan bangkit. Bagaimana kita sepertinya seolah-olah Tuhan dulukan orang itu hanya perasaan kita. Kenapa? Karena Tuhan punya waktu untuk menolong kita. Karena Tuhan punya cara juga untuk menolong kita. Bukan soal siapa dulu yang ditolong, dia atau aku, enggak. Tetapi waktu kita tekun menantikan Tuhan, maka saya percaya bahwa pertolongan itu pasti sampai kepada kita. Dan bukankah pertolongan itu sampai kepada anaknya Yairus yang hidup kembali. Hari ini kalau ada di antara kita yang mungkin sudah lama berdoa menantikan sesuatu, seolah-olah Tuhan belum jawab, seolah-olah orang lain dulu ditolong Tuhan, bagian kita nantikan. Minta hari ini roh ketekunan dalam menanti. Minta hari ini iman yang bertahan dalam Tuhan. Bahkan iman yang lebih maju, yang lebih besar lagi menantikan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menunda waktu dia untuk menolong. Kita pikir dia menunda, tapi waktunya tepat dia menolong. Seperti perempuan 12 tahun ditolong dan juga anak Yairus ditolong. Saya mau berdoa, Bapa Surgawi, pada hari ini Tuhan. Kalau ada di antara kami umatmu, jemaatmu yang sedang menyaksikan video ini, kami sudah sekian lama menantikan Tuhan berdoa, tapi seolah-olah kami belum mengalami jawaban. Bahkan orang lain sudah duluan ditolong oleh Tuhan. Tapi kami percaya dan kami berkata hari ini, kami pun akan mendapatkan giliran untuk ditolong. Karena kami mau tekun untuk menantikan giliran kami. Aku berdoa supaya tak ada satupun di antara kami dalam masa-masa penantian yang undur imannya. Tapi kami semakin dekat, semakin melekat, semakin erat dengan Tuhan. Sebab kami tahu pertolongan kami datang daripada Tuhan. Terima kasih, materaikan firman-Mu dalam nama Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian yang terberkati dengan video ini, mari like, subscribe, bagikan supaya boleh menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan memberkati, tetap semangat di dalam Tuhan. Shalom.